Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh umat Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang hikmah Ramadan, bahwa dengan momen Ramadan ini bagaimana umat Islam ini lebih cerdas memahaminya. Yang pertama, Ramadan ini adalah mampu membangun hubungan kita yang bagus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat dari sebuah kesadaran bahwa puasa Ramadan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsekuensinya atau akibat dari orang melanggar terhadap kewajiban puasa Ramadan, dia akan disanksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita sepenuhnya membangun kesadaran bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan semuanya kepada hambanya, kepada kita. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, dan Allah yang memberikan kesejahteraan kepada kita, dan Allah yang mengatur tentang kehidupan kita. Maka pada momen Ramadan ini, selanjutnya memahami tentang bulan Ramadan itu sendiri, bahwa Ramadan adalah sayyidus syuhur. Dari 12 bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kenapa mulia bulan Ramadan itu? Yang pertama, kemuliaan bulan Ramadan itu adalah terletak apa isi pada bulan Ramadan itu. Salah satunya adalah bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Pada bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup. Maka umat Islam sebetulnya harus cerdas di bulan Ramadan ini dengan syahrul Qurannya. Karena tipologi orang membaca Al-Quran di bulan Ramadan juga harus memahaminya. Satu orang membaca Al-Quran di bulan Ramadan harus betul-betul difahami bahwa orang membaca Al-Quran adalah murni ibadah. Jadi dia setiap saat membaca Al-Quran walaupun tidak mengerti maknanya. Dia hanya berhenti sholat atau makan, dia membaca lagi Al-Quran. Ada orang yang cara beribadah kepada Allah begitu. Yang kedua adalah Al-Quran itu dibaca untuk mencari pembuktian bahwa Al-Quran adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya matematika agamanya, orang yang serius memahami Al-Quran akan makin banyak menemukan petunjuk-petunjuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Maka memahami Al-Quran sebagai hudan linnas dan hudan lil muttaqin. Yang ketiga ini yang membuat kita cerdas di bulan Ramadan ini. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hambanya ingin membuktikan kebenaran Al-Quran. Apalagi di zaman sains sekarang ini, di zaman milenial sekarang ini, bahwa Al-Quran tetap unggul. Al-Quran akan selamanya bisa dibuktikan kebenaran Al-Quran. Pada sisi pelaksanaan ibadah puasa bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan 3 dimensi. Yang pertama adalah bulan Ramadan ini harus lapar. Bulan Ramadan itu haus. Dan bulan Ramadan, dimensi yang sebetulnya jarang dipahami adalah menahan hawa nafsu atau syahwat. Apabila orang itu mampu memahami 3 dimensi tersebut, maka target yang dimaksud oleh Allah adalah la'allakum tattaqun. Karena takwa itu, regulasi pemahaman takwa tidak sebagaimana biasa kita pahami. Yang dimaksud takwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tapi substansi yang paling penting sebetulnya yang mau dilahirkan di bulan Ramadan, menghadirkan Allah di hati kita setiap saat. Kalau Allah selalu hadir di hati kita, maka kita akan termotivasi untuk sadar bahwa saya ini adalah lapar.
Saya ini adalah haus, saya ini adalah harus mampu menahan syahwat. Syahwat itu sangat beragam sekali. Syahwat dalam semua unsur biologis, atau syahwat keduniaan, dan syahwat-syahwat angkara murka, dan berbagai macam dorongan syahwat yang lain. Jadi Ramadan adalah sayyidus syuhur. Maka Ramadan yang harus kita pahami selanjutnya adalah bulan Ramadan ini, atau kewajiban melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah menetralisir persoalan-persoalan sosial. Jadi persoalan-persoalan sosial sebetulnya akan teratasi dengan bulan Ramadan. Ada seorang ulama yang bernama Sayyidina Syekh Izzuddin bahwa kita lapar itu sebetulnya merasakan bagaimana kalau orang itu lapar. Kita haus, berusaha untuk memahami bagaimana orang itu bisa haus. Karena memang persoalan-persoalan sosial dari itu. Jadi peperangan juga kalau dicari, ya intinya adalah karena memang tuntutan kelaparan. Ya, mengapa orang itu bergerak tidak lagi peduli terhadap persoalan-persoalan sosial? Karena dia adalah dituntut untuk tidak lapar, tidak haus. Itu Ramadan sebenarnya adalah menetralisir persoalan-persoalan sosial. Jadi konteks kehidupan kita di Indonesia, bahwa sebetulnya siapapun yang ada di tanah negeri kita Indonesia, dengan bulan Ramadan harus melahirkan kecerdasan-kecerdasan. Jadi masyarakat jangan sampai menjadi korban, sehingga ada masyarakat miskin karena sebab korban struktur, kebijakan struktur. Jadi kalau memang rakyat itu bergerak tidak menyenangkan terhadap pemerintah, itu harus betul-betul difahami di bulan Ramadan ini, bahwa sebetulnya mereka adalah mungkin lapar, mungkin mereka itu adalah haus. Ramadan itu adalah menetralisir persoalan-persoalan sosial. Oleh sebab itu Sayyidus Syuhur ini betul-betul full kebaikan, apalagi dalam keadaan sadar. Orang tidur di bulan Ramadan itu punya nilai ibadah. Ya, jadi orang tidur di bulan Ramadan itu adalah naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, adalah punya nilai ibadah. Dan berpuasa di bulan Ramadan adalah berbeda dengan puasa di luar bulan Ramadan. Nah, itulah. Jadi kesempatan bulan Ramadan ini bagaimana harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar bulan Ramadan ini terasa manfaatnya setelah kita lepas dari bulan Ramadan ini. Maka bulan Ramadan adalah melahirkan kecerdasan agar kita menjadi hamba Allah yang baik, untuk berakhlak yang mulia, dan yang selanjutnya adalah bagaimana mampu bulan Ramadan ini melahirkan kepedulian sosial. Ternyata Allah mewajibkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah diserahkan kepada masyarakat fuqara dan masakin. Jadi dengan selesainya bulan Ramadan, maka bangsa Indonesia khususnya atau masyarakat kita adalah masyarakat yang bermoral dan masyarakat yang peduli terhadap persoalan-persoalan lingkungan kita. Demikian mungkin apa yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Bulan Ramadan adalah full kebaikan, dan kita harus sadar sepenuhnya bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebetulnya adalah makhluk sosial yang harus melahirkan kepedulian, dan itu tidak hanya sekedar teori. Mari kita buktikan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.